Kadang kita merasa sudah berusaha, sudah kerja keras, sudah berdoa, sudah mencoba jadi lebih baik. Tapi entah kenapa, hidup tetap saja tidak bergerak. Seolah ada tembok yang tak terlihat, membatasi langkah kita. Dan kita mulai menyalahkan nasib, orang tua, lingkungan, dan bahkan Tuhan. Padahal yang paling sering mengkhianati hidup kita bukan takdir, tapi kebiasaan kita sendiri. Ada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, yang tampaknya sepele, tapi perlahan-lahan menggali lubang dalam hidup kita, mengantar kita pada jurang kegagalan tanpa kita sadari. Hari ini aku ingin mengajakmu untuk melihat ke dalam, melihat lebih jujur pada dirimu sendiri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Karena kalau kamu terus begini, aku takut kamu akan menjadi orang yang menyesal di ujung usia. Dan sebelum kita mulai, boleh aku minta satu hal, tonton sampai akhir. Bukan karena videoku luar biasa, tapi karena mungkin kamu akan menemukan bagian dari dirimu di sini. Mungkin juga kamu akan menemukan alasan kenapa hidupmu belum berubah. Dan siapa tahu, setelah ini hidupmu bisa mulai bergerak lagi. Aku pernah merasa stagnan, bekerja, lelah, tidur, bangun, lalu ulangi. Tapi tak ada yang berubah. Mimpiku tetap di tempat yang sama, dan aku mulai frustasi. Lalu suatu malam, aku duduk sendiri, merenung di bawah lampu yang temaram, dan aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tidak berubah, meski aku tahu apa yang seharusnya kulakukan? Jawabannya muncul perlahan dan pahit. Ternyata bukan karena aku tidak tahu caranya, tapi karena aku punya kebiasaan-kebiasaan yang menahan aku di tempat. Salah satu kebiasaan itu adalah menunda-nunda. Aku bilang nanti aja, tapi ternyata nanti tak pernah datang. Dan saat aku sadar, waktu sudah menguap. Menunda itu seperti menaruh mimpi kita di rak yang berdebu, dan berharap suatu hari akan ada waktu luang untuk mengejarnya. Tapi hidup tak pernah memberi kita waktu luang, kecuali kita yang menciptakannya. Menunda membuat kita tampak sibuk, padahal sebenarnya kita hanya menghindari rasa tidak nyaman. Sisi positifnya, menunda bisa jadi cara tubuhmu meminta jeda. Tapi kalau terus-terusan, kita sedang memperlambat kemajuan kita sendiri. Dan kegagalan itu datang bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu sering berkata, nanti aja. Ada juga kebiasaan mencari pembenaran. Aku dulu sering membela diri. Gagal karena orang lain gak dukung, atasan gak adil, lingkungan gak sehat. Tapi semakin aku mencari alasan, semakin aku melepaskan kendali atas hidupku. Dan semakin aku merasa jadi korban. Kamu tahu, saat kita merasa sebagai korban, kita tak akan pernah merasa mampu memperbaiki hidup kita, karena tanggung jawabnya kita lempar keluar. Sisi baik dari pembenaran adalah kita merasa nyaman, tapi sisi buruknya adalah kenyamanan itu membuat kita diam di tempat. Kebiasaan yang lain diam-diam menghancurkan hidup adalah berkumpul dengan orang-orang yang salah. Aku pernah dikelilingi oleh orang yang sinis, yang selalu meremehkan ide, menertawakan semangat, dan menyebar ketakutan. Setiap aku ingin berubah, mereka bilang, ngapain sih, hidup tuh gak seideal itu. Lama-lama, aku ikut percaya, dan mimpiku mati sebelum lahir. Ternyata lingkungan itu seperti tanah bagi tanaman. Kalau tanamannya baik tapi tanahnya beracun, ia tetap akan mati. Sisi positifnya, kadang orang-orang seperti itu membuat kita belajar bertahan. Tapi sisi buruknya, mereka bisa membuat kita meragukan cahaya yang ada dalam diri kita. Lalu aku juga punya kebiasaan bicara buruk tentang diri sendiri.
Di dalam hati aku bilang, aku nggak bisa, aku nggak cukup hebat, aku nggak pantas. Kata-kata itu seperti racun yang pelan-pelan membunuh harapan. Dan semakin sering aku mengucapkannya, semakin aku mempercayainya. Kamu mungkin juga begitu. Kamu bilang ke orang lain bahwa kamu kuat, tapi di dalam kamu meragukan dirimu sendiri. Padahal kata-kata adalah doa, bahkan ketika itu hanya kau ucapkan dalam hati. Sisi baiknya, keraguan itu membuat kita rendah hati. Tapi sisi buruknya, kalau dibiarkan, itu bisa mengubur seluruh potensi dalam dirimu. Ada juga kebiasaan tidak belajar dari kesalahan. Aku pernah jatuh di lubang yang sama berkali-kali dan tetap menyalahkan situasi. Padahal bukan karena aku sial, tapi karena aku tak pernah sungguh-sungguh mengevaluasi diriku. Kamu tahu rasanya jatuh di lubang yang sama? Itu artinya kita lebih memilih nyaman dalam ketidaktahuan daripada repot memperbaiki arah hidup. Sisi baiknya, setiap kesalahan adalah guru. Tapi kalau kita tak mau mendengarkan, kita akan terus jadi murid yang gagal. Lalu ada satu kebiasaan yang sangat menghancurkan, membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Aku pernah begitu, melihat teman seumuranku sudah sukses, sudah menikah, sudah punya rumah, sudah viral, lalu aku merasa gagal. Padahal kita semua sedang menempuh jalan yang berbeda. Membandingkan hidup kita dengan orang lain itu seperti membandingkan matahari dengan bulan. Keduanya bersinar, tapi pada waktu yang berbeda. Sisi positifnya, perbandingan bisa memicu semangat. Tapi sisi buruknya, ia bisa mencuri rasa syukur kita. Dan yang paling sering terjadi adalah tidak menjaga mulut, emosi, dan pikiran. Kita berbicara sembarangan, menyakiti orang lain tanpa sadar. Kita marah pada hal-hal sepele, dan kita membiarkan pikiran negatif bertumbuh liar. Aku pernah menghancurkan hubungan karena mulutku, pernah kehilangan peluang karena emosiku, dan pernah kehilangan arah karena pikiranku sendiri. Sisi positifnya, perasaan itu manusiawi. Tapi sisi buruknya, kalau tidak dijaga, kita akan kehilangan banyak hal hanya karena tak bisa mengendalikan diri. Dan dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah membiarkan waktu berlalu tanpa arah. Waktu bukan cuma detik yang bergerak, ia adalah hidupmu yang tak bisa kamu ulangi. Setiap harimu adalah batu bata. Kalau kamu tidak menyusunnya dengan sadar, kamu sedang membangun rumah yang rapuh. Dulu aku pikir kegagalan itu karena aku tidak cukup pintar. Ternyata bukan. Kegagalan itu lebih sering datang dari kebiasaan kecil yang kita biarkan, yang tak kita sadari, yang kita anggap remeh. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa berubah selama kita masih bernapas. Kita bisa membongkar kebiasaan lama dan membangun ulang hidup kita. Tapi perubahan itu butuh keberanian. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk mengambil tanggung jawab, dan keberanian untuk melepaskan kenyamanan semu. Jadi sekarang, lihatlah hidupmu. Lihat kebiasaan-kebiasaanmu, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Dan kalau kamu merasa hidupmu belum bergerak, mungkin ini saatnya kamu bertanya, apakah aku sedang menggali lubang untuk kegagalanku sendiri? Kalau kamu merasa video ini menyentuh, tinggalkan komentar. Aku ingin tahu bagian mana yang paling kamu rasakan. Dan jika kamu merasa ini penting, tonton video lain di channel ini. Karena semua yang aku buat bukan untuk viral, tapi untuk menemanimu bertumbuh. Kita semua sedang berjuang, tapi jangan biarkan perjuanganmu sia-sia hanya karena kamu memelihara kebiasaan yang salah. Bersihkan, benahi, bangkitlah. Hidupmu masih bisa kamu ubah, dan hari ini bisa jadi hari pertamamu yang baru. Hidup yang hebat
tak dibangun dari momen yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulangi setiap hari. Kalau kamu siap, ayo kita mulai hari ini dengan langkah yang lebih sadar. Dan ingat, aku di sini bukan sebagai orang yang sudah sampai, tapi sebagai teman seperjalanan. Ingin lanjut? Tonton video berikutnya. Siapa tahu itu adalah potongan puzzle yang selama ini kamu cari.